Leapmotor, pabrikan asal Cina yang fokus penuh pada pengembangan EV dengan teknologi buatan sendiri, siap menguncang pasar lewat model terbarunya yaitu Leapmotor A10. Mobil ini diposisikan sebagai SUV listrik entry level dengan banderolan mulai dari 80.000 yuan atau sekitar 170 jutaan rupiah di pasar Cina. Di harga tersebut, ia langsung menantang dominasi Honda HR-V yang selama ini menjadi salah satu ikon di segmen SUV kompak. Menariknya, mobil ini dikabarkan akan diluncurkan pada paruh pertama 2026 di Cina setelah debut resminya di akhir tahun 2025. Nah, apa saja keunggulan yang ditawarkan? Bagaimana desainnya? Seberapa mumpuni performanya? Dan secanggih apa teknologi yang dibawanya? Simak video ini sampai habis, karena mungkin saja inilah SUV listrik terjangkau yang selama ini sobat tunggu-tunggu. Pada bagian eksterior, mobil ini mengusung filosofi desain This Natural Aesthetic 2.0. Konsep yang menonjolkan kesan modern, ramah, dan minimalis tanpa garis tajam agresif. Di bagian depan, fasianya tampil bersih khas mobil listrik dengan grill tertutup. Tidak ada kisi-kisi besar seperti SUV bensin konvensional. Sebagai gantinya, terdapat intake udara trapesium di bawah, serta saluran udara ventilasi di sisi bumper untuk membantu pendinginan sekaligus mengarahkan aliran angin. Yang unik, klaster lampu LED poligonalnya membentuk pola seperti wajah tersenyum saat menyala. Sementara di atas atap, terlihat sensor lidar yang cukup menonjol. Ini artinya A10 sudah dibekali sistem ADAS tingkat lanjut. Beralih ke bagian samping, proporsinya tetap mempertahankan siluet SUV kompak klasik. Dengan panjang sekitar 4.270 mm dan wheelbase 2.605 mm, dimensinya pas untuk penggunaan urban. Pada ganggang pintu mobil ini menggunakan model semi tersembunyi dan untuk kaki-kaki mobil ini menggunakan velg alloy 18 inci serta trim hitam matte di area fender yang membuat tampilannya jadi lebih kokoh dan sporty tanpa terlihat berlebihan. Sementara efek floating roof lewat pilar dengan aksen hitam menciptakan tampilan samping mobil ini terlihat modern. Di bagian belakang, desainnya dibuat selaras dengan wajah depan. Lampu belakang LED menggunakan unit 3 baris terpisah, membentuk ekspresi yang disebut sebagai lighting tail lamps. Terdapat emblem tulisan Leapmotor yang ditempatkan di tengah pintu bagasi untuk mempertegas branding mobil ini. Sementara area bumper terlihat besi dengan kamera dan sensor parkir yang terintegrasi rapi sehingga tidak merusak estetika minimalisnya. Secara keseluruhan, Leapmotor A10 bukan sekedar SUV listrik murah. Desainnya matang, punya ciri khas sendiri, dan secara visual sudah menunjukkan bahwa ini produk global yang siap bersaing di kelas SUV kompak modern. Masuk ke interior, di sini Leapmotor A10 terasa paling beda dibandingkan SUV entry level kebanyakan. Dashboardnya dibuat super minimalis, hampir tanpa tombol fisik. Semua terpusat di satu layar besar bergaya floating, berukuran 14,6 inci dengan resolusi 2,5K. Ini bukan cuma besar, tapi juga tajam dan terlihat premium. Di balik sistemnya, A10 sudah memakai chip Qualcomm Snapdragon 8295. Artinya animasi halus, perpindahan menu cepat, dan perintah suara lebih responsif. Jadi bukan layar besar yang lemot, tapi benar-benar terasa seperti gadget kelas atas. Untuk pengemudi, tersedia panel instrumen digital kecil di depan setir yang menampilkan informasi penting seperti kecepatan dan status baterai. Layout ini bikin pandangan tetap luas dan tidak terlalu ramai. Materialnya juga bukan kaleng-kaleng.
Banyak permukaan soft touch dan kulit sintetis berkualitas yang dirancang untuk menjaga kenyamanan kabin. Konsol tengah dibuat model bertingkat sehingga ada ruang penyimpanan tambahan di bagian bawah. Praktis untuk penggunaan harian, ditambah panoramic sunroof di beberapa varian, atmosfer kabin terasa lebih lega dan terang. Karena ini SUV kompak listrik murni, konfigurasi kursi 5 penumpang dengan rantai rata khas EV. Ruang kaki belakang jadi lebih lega karena tidak ada terowongan transmisi seperti mobil bensin. Secara keseluruhan, interior di motor A10 bukan sekedar mengikuti tren stylish minimalis. Ia mencoba menghadirkan pengalaman digital yang cepat, bersih, dan terasa satu level di atas kelas harganya. Sekarang kita masuk ke bagian performa. Dan disinilah Leap motor A10 bermain realistis tapi tetap menarik. A10 menggunakan motor listrik tunggal penggerak roda depan dengan tenaga sekitar 90 kW atau setara 121-123 horsepower. Di atas kertas, memang mirip dengan mesin 1,5 liter natural aspirate mirip Honda HR-V varian standar. Tapi bedanya ada di karakter. Mobil listrik punya torsi instan sejak pedal diinjak, jadi respon di kemacetan kota terasa lebih spontan dan ringan. Sistem penggeraknya sudah menggunakan oil-cooled electric drive, artinya motor memiliki pendingin oli untuk menjaga suhu tetap stabil. Hasilnya, performa lebih konsisten dan efisiensi termal lebih terjaga saat dipakai harian. Soal baterai, tersedia dua pilihan lithium iron phosphate. Yang pertama 39,8 kWh dengan jarak tempuh hingga 403 km. Yang kedua 53 kWh dengan jarak tempuh hingga 505 km. Untuk ukuran SUV kompak entry level, angka 500 km versi CLTC ini tergolong agresif di kelas harga 170 jutaan. Bagian paling menarik ada di bagian pengisian daya. Dengan DC fast charging, A10 diklaim bisa mengisi dari 30% ke 80% hanya dalam waktu 16 menit. Ini sangat kompetitif dan jelas mengurangi kekhawatiran saat perjalanan jarak jauh. Secara platform, A10 dibangun di atas Global A Platform, arsitektur khusus EV yang mengoptimalkan distribusi bobot dan ruang kabin. Di varian tertentu, bahkan tersedia lidah dan chip Qualcomm Snapdragon 8650 untuk mendukung sistem ADAS tingkat lanjut. Jadi, kalau dibandingkan dengan HR-V bensin, mungkin tenaga puncaknya mirip. Tapi di sisi respon instan, efisiensi dan teknologi pengisian cepat, Leap motor A10 jelas menawarkan pengalaman berkendara yang lebih modern dan futuristik di kelasnya. Untuk pasar Cina, Leap motor A10 diposisikan sebagai EV budget dengan harga di kisaran 80.000 sampai 100.000 yuan atau sekitar 175 sampai 215 jutaan. Di level ini, A10 langsung masuk radar sebagai penantang serius EV kompak murah seperti BD Dolphin Mini dan Wuling Bingo. Untuk Indonesia, memang belum ada harga resminya. Tapi jika nantinya masuk lewat jaringan Indomobil, baik CBU atau CKD, estimasinya bisa berada di rentang harga 250 sampai 350 jutaan, tergantung pajak, insentif, dan strategi perakitan lokal. Kalau bisa dirakit lokal, peluang tekan harga jelas lebih besar. Soal jadwal, pengiriman global A10 ditargetkan mulai paruh pertama 2026 di Cina. Sementara untuk Indonesia masih belum ada informasi lebih lanjut. Namun jika masuk ke Indonesia, A10 berpotensi jadi salah satu SUV listrik paling mengganggu di kelas 200-300 jutaan. Nah, gimana menurut sobat tentang mobil ini? Komen di bawah ya. Jika sobat suka dengan video ini, like dan share ya sobat. Sampai ketemu lagi di fakta seru selanjutnya. See you!